Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana hari ini? Sehat semua? Siap tidak mengikuti pembelajaran hari ini? Ya alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini di Mapal Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8, yaitu tentang ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Anak-anakku sekalian, materi ini sangat penting karena dari tokoh ilmuwan ini kita bisa mengambil ibrah. Kita bisa mengambil pelajaran. Bagaimana dia belajar, bagaimana semangat beliau, bagaimana beliau berkarya, sehingga dengan kesemuanya itu beliau bisa bermanfaat bagi umat Islam, khususnya pada generasi di masa yang akan datang. Ibnu Sina, biografinya Ibnu Sina, bagaimana tentang kehidupan di masa kecilnya, bagaimana beliau rihlah dalam menuntut ilmunya, kemudian sumbangsihnya terhadap dunia kedokteran, dan yang terakhir adalah karya-karyanya. Anak-anakku sekalian, dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina, namun di kalangan orang-orang barat ia lebih dikenal dengan panggilan Avicenna. Ia merupakan seorang filosof ilmuwan dan juga dokter pada abad ke-10. Selain itu, ia juga dikenal seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karya-karyanya adalah tentang filsafat dan pengobatan. Bagi banyak orang, anak-anakku sekalian, Ibnu Sina adalah bapak pengobatan modern. Selain itu, masih banyak lagi sebutan lainnya yang ditujukan kepada beliau, terutama yang berkaitan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat monumental sekali bagi beliau itu adalah Canon Fit atau The Canon of Medicine, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Anak-anakku sekalian, Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di kota kecil di wilayah Uzbekistan. Ayahnya berasal dari Balkhi Khurasan, adalah seorang pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan kepiawaian yang sangat luar biasa. Bahkan di umur 5 tahun ia telah belajar menghafal Al-Quran. Bahkan selain menghafal Al-Quran, ia juga belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Ilmu kedokteran baru ia pelajari pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar mengenai teori kedokteran, tetapi melalui pelayanan pada orang sakit dan melalui perhitungannya sendiri, ia juga menemukan metode-metode baru dari perawatan. Profesinya di bidang kedokteran dimulai sejak umur 17 tahun. Bahkan kepopulerannya sebagai dokter bermula ketika ia berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur, salah seorang penguasa dinasti Samaniyah. Bahkan banyak tabib dan ahli yang hidup pada masa itu tidak berhasil menyembuhkan penyakit sang raja sebelumnya. Sebagai penghargaan, sang raja meminta Ibnu Sina menetap di istana, paling tidak untuk sementara selama sang raja dalam proses penyembuhan. Tapi Ibnu Sina menolaknya dengan halus. Sebagai gantinya, ia hanya meminta izin untuk mengunjungi sebuah perpustakaan kerajaan yang kuno dan antik. Siapa sangka dari sanalah
ilmunya yang luas makin bertambah. Ibnu Sina selain terkenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama dan kedokteran, ia juga ahli dalam bidang matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika, dan filosofi. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan. Tak hanya itu, ia juga mendalami masalah-masalah fikih dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ia banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung pandangan-pandangan filsafatnya. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ayahnya meninggal. Setelah kematian ayahnya, ia mulai berkelana, menyebarkan ilmu dan mencari ilmu yang baru. Tempat pertama yang menjadi tujuan setelah hari duka itu adalah daerah Jurjan, sebuah kota di Timur Tengah. Disinilah ia bertemu dengan seorang sastrawan dan ulama besar yang bernama Abu Rayhan Al-Biruni. Ia kemudian berguru kepada beliau. Setelah itu, Ibnu Sina melanjutkan lagi perjalanannya untuk menuntut ilmu. Rai dan Hamadan adalah kota selanjutnya, sebuah kota di mana karyanya yang sangat spektakuler, Al-Qanun Fittib, mulai ditulis. Di tempat itu pula Ibnu Sina banyak berjasa, terutama pada Raja Hamadan. Seakan tak pernah lelah, ia melanjutkan lagi pengembaraannya, kali ini yaitu daerah Iran menjadi tujuannya. Di sepanjang jalan yang ia lalui, banyak karya-karya besar yang memberikan manfaat besar pada dunia ilmu kedokteran khususnya yang beliau cetuskan. Tentu tidak berlebihan bila Ibnu Sina mendapatkan julukan Bapak Kedokteran Dunia. Karena perkembangan dunia kedokteran di masa awal tidak bisa terlepas dari nama besar Ibnu Sina. Ia juga menyumbangkan karya-karya asli dalam dunia kedokteran. Bahkan dalam Qanon Fittib karyanya, misalnya, ia menulis ensiklopedi dengan jumlah jutaan item tentang pengobatan dan obat-obatan. Ia juga adalah orang yang memperkenalkan penyembuhan secara sistematis, dan ini dijadikan rujukan selama 7 abad lamanya. Anak-anakku sekalian, Ibnu Sina pula yang mencatat dan menggambarkan anatomi tubuh manusia secara lengkap untuk pertama kalinya. Dan dari sana ia berkesimpulan bahwa setiap bagian tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kuku saling berhubungan. Ia adalah orang yang pertama merumuskan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan jiwa ada kaitan yang saling mendukung. Lebih khusus lagi, ia mengenalkan dunia kedokteran pada ilmu yang sekarang diberi nama patologi atau farma, yang menjadi bagian penting dari ilmu kedokteran. Selain The Canon of Medicine, ada satu lagi kitab karya beliau Ibnu Sina yang tak kalah dahsyatnya, yaitu berjudul Asy-Syifa. Begitu judul kitab karya Ibnu Sina ini, sebuah kitab tentang cara-cara pengobatan sekaligus obatnya. Kitab ini dunia ilmu kedokteran menjadi semacam ensiklopedia filosofi dunia kedokteran. Dalam bahasa Latin, kitab ini dikenal dengan nama Sanatium. Anak-anakku sekalian, Ibnu Sina pada akhirnya wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi di kota Hamdan, Iran. Beliau pergi setelah banyak menyumbangkan khazanah keilmuan kepada umat manusia. Hampir 11 abad sudah Ibnu Sina meninggalkan kita, tapi ilmu dan karyanya sampai sekarang masih berguna. Anak-anakku sekalian, dari
Apa yang Bapak jelaskan ini terkait dengan Ibnu Sina, banyak ibrah pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, bagaimana semangat beliau walaupun dalam keadaan duka, tapi tidak menyurutkan langkah beliau dalam pengembaraannya, menambah wawasan keilmuannya bahkan sampai ke negeri Iran. Beliau juga sangat berkarya karena beliau betul-betul sadar hanya dengan karya beliau akan bisa sangat dan lebih bermanfaat bagi umat manusia, khususnya di masa yang akan datang. Karena umur akan berhenti dengan kematian, tapi ilmu pengetahuan akan terus berlanjut dengan karya tulis yang beliau cetuskan. Mungkin ini anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat. Silahkan Anda pahami lebih detail lagi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.